Saya juga ingin berdiri bersama ayah dan ibu. Selamat ulang tahun, Fei. Pak Lin benar-benar beruntung memiliki seorang putri yang begitu cantik dan penurut. Ayo, 11 Xiao. Pergi, sapu lantai ini untukku. Apa yang terjadi? Kenapa masih ragu-ragu? Pergi. Kakak, lihatlah. Ayah dan ibu sangat menyayangiku. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Fei. Selamat ulang tahun, putri kecil. Ini hadiahmu, cepat buka dan lihat. Terima kasih kakak, bagaimana kau tahu? Merek ini adalah favoritku. Kalungku hilang. Apa? Apakah ada yang mencurinya? Apa kau yang mengambilnya? Aku? Bukan aku, kakak tidak melakukannya. Kakak dibesarkan di panti asuhan. Hidup memang sulit, tapi meski kakak yang mencurinya, mungkin dia terpaksa melakukannya. Aku tidak mencuri apapun. Apa yang terjadi? Fei, kalung yang kau berikan padaku dicuri oleh kakak. Apa, Nyonya Zhang? Cari di tubuhnya. Aku tidak mencuri apapun. Cari dengan teliti. Aku tidak mencuri. Bagaimana mungkin wanita ini mencuri? Bukti sudah jelas, masih mau membantah. Katanya dia putri kandung keluarga Lin, baru beberapa tahun lalu dibawa pulang. Berani-beraninya kau mencuri barang milik adikmu. Anak tak tahu diri. Dasar anak hina, berani sekali kau mencuri. Mencuri, berani-beraninya kau membantah. Benar, dia mencuri. Aku tidak mencuri apapun. Lin 11 Xiao, aku benar-benar menyesal mengeluarkanmu dari panti asuhan dulu. Hei kalian, buang dia keluar dari sini. Mulai hari ini, keluarga Lin kami tidak punya anak perempuan seperti itu. Kakak, sebenarnya kalung di sakumu itu aku yang taruh. Jadi kamu. Selama kamu mati, putri keluarga Lin akan menjadi aku. Segala sesuatu dari keluarga Lin akan menjadi milikku. Ya Tuhan, jika aku bisa selamat, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin mereka.
Lin 11 Xiao. Halo semuanya, nama saya Lin 11 Yao. Senang bisa berpartisipasi dalam kompetisi desain Piala King Yao kali ini. Karya yang aku ikutkan adalah... Ternyata dia memiliki bakat desain sehebat ini. Xiao Yang, tolong bantu aku cari informasi tentang dia. Orang ini sangat berguna bagi perusahaan kita. Cepat, bawa ke rumah sakit. Halo, kamu diselamatkan oleh tuanku kami. Kami sudah memberitahu keluargamu. Mereka seharusnya segera sampai. Di mana tuanku kalian? Aku ingin berterima kasih secara langsung padanya. Tuanku bilang kamu harus fokus menyembuhkan dirimu dulu. Setelah kamu sembuh, baru kita bicara. Baiklah. Katanya lukanya parah, tapi sepertinya kamu baik-baik saja, Lin 11 Xiao. Siapa yang kamu bikin marah, 11 Xiao? Apakah kamu melihat jelas? Bagaimana rupa pelakunya? Jika aku bilang, aku ditusuk oleh Lin Xiaofei. Apa? Lin 11 Xiao, kamu berbohong sekarang. Tanpa pikir panjang, kamu benar-benar menuduh Fei Fei. Menusukmu, Lin 11 Xiao. Aku tahu kamu iri padanya, tapi kamu tidak bisa menuduhnya begitu saja. Dia kan adikmu, Lin 11 Xiao. Sekarang kamu semakin luar biasa, seenaknya saja sejak kamu kembali. Entah berbohong atau membuli adikmu sendiri. Aku sangat kecewa padamu. Bagus sekali. Kalian memang satu keluarga, aku hanyalah anak yang dilahirkan tapi tidak dirawat ibuku. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu padaku. Mau pukul aku lagi? Selama 5 tahun aku pulang, kamu hanya memukul dan memarahiku. Aku hidup bahkan lebih buruk daripada seekor binatang. Aku tidak pernah merasakan seujung pun kasih sayang seorang ibu. 11 Xiao, minta maaf pada ibumu. Baiklah, kalau kalian semua tidak percaya padaku, maka aku juga tidak perlu tinggal di keluarga Lin lagi. Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Lin 11 Xiao, apakah kau ingin membuat keluarga Lin menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang? Lin 11 Xiao. Kau tidak akan menjadi apa-apa tanpa keluarga Lin. Lebih baik pikirkan baik-baik. Sudahlah 11 Xiao, marah-marah ada batasnya. Kau baru saja selesai operasi suasana, hatimu sedang tidak baik. Kita semua bisa memahamimu, kakak kedua. Kenapa kau menghalanginya? Dia tidak ingin memutuskan hubungan. Lagi pula dia hanya beban di keluarga Lin. Juga hanya beban saja. Kakak, semuanya salahku. Aku tidak si Harusna, member the host kalau itu kau yang mencurinya. Jangan berpura-pura di depanku. Lin 11 Xiao, dia kan adikmu. Cantik hari ini ayah. Setelah kau sembuh aku akan menghitung denganmu. Tidak perlu menunggu aku sembuh. Kita bisa sekarang juga memutuskan hubungan. Lin 11 Xiao, kau selain hubungan darah. Ada hubungan apa dengan kami? Sama sekali tidak seperti kami. Keluar hanya akan mempermalukan diri. Tidak seperti Fei Fei kami. Sangat hebat. Lin 11 Xiao, kau belum tahu ya. Fei Fei sudah memenangkan Piala King Yao, kompetisi desain pakaian juara pertama dan segera dipekerjakan oleh keluarga Gu. Sebagai kepala desainer tapi hanya numpang hebatan Fei Fei saja, Guzong baru akan menyelamatkanmu. Aku merasa sangat lucu. Lin Xiaofei, kau sudah tersingkir di babak penyisihan. Bagaimana bisa memenangkan hadiah pertama? 11 Xiao, kehebatan Fei Fei. Seluruh keluarga Lin sudah melihatnya. Tidak ada tempatmu untuk mengomentari. Kalau kalian semua merasa dia lebih baik dariku, maka putuskan hubungan denganku. Tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan. Tidak, 11 Xiao sudah berubah, tidak seperti dulu. Begitu patuh dan penurut ini bagaimana? Mengapa dia harus memutuskan hubungan dengan kami? Dan siapa yang menikamnya? Kalau berani jangan pernah balik lagi. Pergi. Lin 11 Xiao kok berubah banget ya? Tapi bagus juga sih, karena dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi. Lihat. Bu, 'U, 'U, selama ini nggak pernah kasih uang saku ke 11 Xiao ya. 11 Xiao, kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi. Lihat. Bu, selama ini nggak pernah kasih uang saku ke 11 Xiao ya. 'U, 'U, selama ini nggak pernah kasih uang saku ke 11 Xiao ya.
Dia baru balik langsung ganggu Fei. Kalau aku nggak kasih pelajaran, mana mungkin dia nganggap aku ini ibunya bulan itu. Aku suruh bapaknya berhenti kasih. Kalau setelahnya dikasih atau enggak, itu tanya aja sama bapaknya. Tanya aku. Setiap hari urusan perusahaan udah bikin sibuk. Urusan keluarga juga harus aku urus. Ya udah tanya aja sama kakakmu. Semua urusan itu dia yang ngurus. Hei kak, selama ini nggak pernah kasih uang saku ke 11 Xiao ya. Aku cuma ngurus uang saku Fei Fei. Mana sempat ngurusin dia. Jadi, selama ini di keluarga kita, nggak ada satu orang pun yang kasih uang ke 11 Xiao. Apa? Terus dia hidup gimana? Siapa tahu, mungkin dia nyuri barang kita. Terus dijual, hauran. Santai aja, ngapain panik? Kalau nggak ada uang, pasti dia balik, bagus. Nanti aku suruh dia minta maaf sama Fei Fei sambil berlutut. Dia harus mengaku dosa di depan keluarga. Dengan sungguh-sungguh. 11 Xiao mungkin kamu benar. Di sini nggak kayak rumahmu. Tuan Nyonya. Gu Group ngirim orang ke sini. Gu Group, orang terkaya di Jiangcheng, ngirim orang ke sini? Kompetisi kemarin, Gu Group yang sponsorin. Mungkin, Pak Gu. Udah lihat karyaku. Mereka datang karena Fei Fei kan menang. Juara pertama di kompetisi King. Fei Fei kita emang hebat. Sampai Gu Group ngirim orang khusus buat undang. Kita semua kebagian untung karena kamu. Pak Lin, saya Xiao Yang, asisten direktur Gu Group. Asisten Xiao, ada apa? Pak Gu sangat antusias dengan acara ini, jadi dia menyuruh saya ngantar undangan. Wah. Ini membuat kalian khusus datang ke sini. Saya ada urusan dulu, tolong pastikan Nona Lin hadir. Hati-hati di jalan. Lin 11 Xiao, buat apa kamu kembali? Bukankah kamu bilang ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Lin? Kurasa dia tidak tega. Menikmati hidup enak di keluarga Lin. Baiklah. Kamu minta maaf ke Fei Fei. Mungkin kami masih mau menerimanya kembali. Jangan bermimpi, aku tidak akan minta maaf. Kamu. Kakak, jangan marah lagi. Bagaimana kalau kamu berlutut? Minta maaf dengan membungkuk ke orang tua. Kamu tidak berhak bicara. Lin 11 Xiao, kamu berani sekali. Ayah, tenang dulu. Aku bukan datang untuk bertengkar. Aku datang untuk mengambil raportku. Raport tidak ada. Tapi ada undangan dari grup Gu. Sayangnya, bukan untukmu, tapi untuk Fei Fei. Tidak mungkin, kurir bilang sudah dikirim ke rumah. Kamu yang mengaturnya. Lin 11 Xiao, mulutmu penuh kebohongan. Sampai sekarang kamu masih berani memfitnah adikmu, keterlaluan. Kalian yakin grup Gu mempekerjakan dia? Bukan untuk Fei Fei, mungkin untukmu. Ya, kamu belum bangun ya, apa-apa mau merebut. Mengira kami semua pria tampan. Baiklah, kalian tidak percaya padaku. Maka kita lihat di pesta. Kita tunggu saja. Lin, putrimu sangat hebat, baru lulus. Sudah menerima undangan dari grup Gu. Nona Lin, masa depanmu cerah. Kedepannya harus banyak dibantu oleh Nona Lin. Nona Lin, saya menghormati Anda dengan segelas. Baik, selamat datang para tamu terhormat. Di acara pertemuan kembali grup Gu, hari ini kami akan mengumumkan pengangkatan desainer utama. Pasti akan diberikan secara resmi surat penunjukan. Selanjutnya, mari kita persilakan Nona Lin naik ke panggung untuk menerima. Minggir, tidak dengar aku disuruh naik untuk menerima surat penunjukan. Kamu, pantaskah? Lin 11 Xiao.
Dia kenapa datang? Memalukan. Desainer utama grup Gu adalah aku. Karena grup Gu ingin mempekerjakan aku, kamu pasti akan dihalangi. Apa? Kamu ngomong apa sih, mana mungkin dia? Grup Gu bilangnya Nona Lin. Nggak disebutin siapa bisa jadi dia. Nggak mungkin dia, aku ingat Nona Fei Fei. Yang dapat juara pertama. Kalau gitu anak kandung iri sama anak angkat. Datang ngerusak pesta anak angkat. Kak, aku tahu. Nggak dapat hadiah di kompetisi bikin kesal. Tapi ini kan pesta yang diadain perusahaan buat aku. Nggak boleh karena iri. Terus datang ngerusak. 11 ya, udahan deh, ada apa-apa kita ngomong di rumah aja. Kalau semua nggak percaya, mending kita minta asisten Pak Gu umumin siapa sih desainer utama yang sebenarnya. Asisten Xiao Fei Fei kan. Desainer utama Pak Gu ya kan. Nona 11 Xiao lah yang jadi desainer utama grup Gu. Apa? Nggak heran tadi dihalangin satpam maksa naik panggung. Memalukan banget. Asisten Zhao, kayaknya kamu salah deh. Mana mungkin dia? Iya, Fei Fei kan anak sulung keluarga kita. Nggak salah kok Nona 11 Xiao. Prestasi akademisnya selalu bagus dan pernah dapat banyak juara pertama. Pak Gu sangat mengapresiasinya. Pasti kamu. Pasti kamu yang nyuap dia. Sampai kapan kamu ngotot kalau desainer utama itu kamu? Kenapa kamu nggak tahu baju yang aku pakai ini adalah juara pertama kompetisi desain kali ini? Aku tahu kok. Kalau gitu coba kamu jelasin konsep desain baju ini. Apa? Aku? Nggak bisa jelasin ya, biar aku yang kasih tahu. Baju ini pakai bahan sutra organza. Gabungin desain ketaut dan rendah. Kerah bulat bisa bikin leher kelihatan jenjang dan fokus di bagian pinggang. Roknya rendah disambung sama organza bisa bikin wanita kelihatan lebih cantik dan anggun. Memang pantas jadi desainer utama grup Gu. Dia Memang pantas jadi desainer utama grup Gu. Halo Tuan Gu. Saya Lin Ye Cheng dari grup Lin. Grup Gu adalah perusahaan terkemuka di kota ini. Saya berharap ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Juga, terima kasih Tuan Lin telah membimbing orang yang begitu luar biasa. Tuan Gu, Anda masih muda dan sudah sangat sukses. Halo Tuan Gu, terima kasih atas pesta yang Anda adakan untuk saya. Saya pikir ada salah paham. Saya di sini hari ini untuk Nona Lin 11 Xiao. Oh, Lin 11 Xiao. Desainmu sangat bagus, bisa menjadi model untuk koleksi terbaru perusahaan kami. Jika kamu bersedia datang, aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Ini 1 miliar, uang perekrutanmu. Tuan Gu, sepertinya Anda salah paham. Akulah juara pertama dari kompetisi ini. Memang benar, Tuan Gu. Qiuyagelin hanya memiliki satu anak perempuan yang dibesarkan, yaitu Lin Xiaofei. Bagaimana mungkin dia, yang bukan siapa-siapa, bisa menjadi desainer utama grup Gu? Aku rasa aku tidak sebodoh itu hingga tidak tahu siapa juara pertamanya. Entah dia menggunakan cara apa, sampai-sampai Tuan Gu mempekerjakannya sebagai desainer utama. Bu, sebenarnya selama ini Ibu tidak pernah memperhatikan 11 Xiao. Dia sebenarnya sangat berbakat. Ibu, Ayah, kalian hanya diam saja melihat. Dia merebut posisiku. Benar, tak peduli apapun, aku tidak akan percaya bahwa dia bisa menjadi desainer utama grup Gu. Pasti ada sesuatu yang salah. Sudah cukup. 11 Xiao bergabung dengan grup Gu sudah menjadi fakta. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa memutus hubungan dengannya. Sebaliknya, kita harus memanfaatkannya untuk menjalin hubungan dengan grup Gu. Jadi, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, pastikan kalian membujuknya kembali ke sini. selama 5 tahun di keluarga Lin, apa aku pernah bergantung pada keluarga Lin? Kalau aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana mungkin dia menghormatiku? Sebagai ibunya, aku sudah menyuruh ayahmu menghentikan
Bu Ehang, Tuan muda. di mana kamar 11 Xiao? Bawa aku ke sana. Ayo pergi. Tuan muda, sebenarnya Nona 11 Xiao selalu tinggal di basement. Apa? Basement? Cepat bawa aku ke sana. Ibu Sang, apa rumah kita tidak punya kamar lagi? Begitukah cara ibu merawatnya? Kamu merawatnya seperti ini? Jangan salahkan saya, Tuan muda. Dulu, Nona Feifei bilang lantai atas sedang direnovasi. Jadi dia meminta Nona 11 Xiao tinggal sementara di sini. Siapa sangka dia tinggal selama 5 tahun. Jangan bawa-bawa nama Feifei, bahkan jika begitu. Kamu tidak bisa membiarkannya tinggal di ruang bawah tanah. Tuan muda, ini hadiah ulang tahun yang Anda berikan untuk Nona 11 Xiao. Nona sangat menyukainya dan selalu menjaganya dengan baik. Ibu Sang, silakan pergi dulu. Saya ingin melihat-lihat sendiri. Apa dia selama ini hidup dengan kerja paruh waktu? Ayo, adik, makan, makan. Terima kasih, Kak. Adik, makan. Terima kasih, Kak Feifei. Semua masakan ini adalah yang ayah dan kakakmu pesan untukmu, makanan favoritmu. Benarkah? Kamu lihat, makanlah lebih banyak, kamu sudah kurus. Ayo, kita bersulang bersama. Ini adalah koper termahal di kota ini, beli saja apa yang kamu mau. Kakak, kamu sangat baik padaku. Koper yang harganya puluhan ribu ini, keluarga kita mampu membelinya. Feifei, saat kamu keluar negeri, ibu akan memberimu kartu bank. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih, ibu. Benda tidak berguna. Apa yang kamu lakukan? Cepat bantu adikmu membawa koper. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Kakak, kerahmu miring, jangan berdiri di sini. Pergi ambil ponsel dan foto kita. Kakak kedua, nanti aku akan memberi tanda PAC di atas kepala ayah dan ibu. Cepatlah. Bagaimana aku bisa lupa dia juga adikku? 11 Xiao. Euro. Aku khawatir kamu tidak akan datang. Kita kan teman seperjuangan, mana mungkin tidak datang. Dulu kamu selalu bilang ingin menemani keluarga. Tidak ada waktu untuk bertemu, bukan? Kedepannya tidak akan lagi, karena sekarang aku telah dipekerjakan sebagai kepala desainer di grup Gu. Itu grup Gu, orang terkaya di Jiangcheng? Ya, Aku iri padamu, bisa bekerja di grup Gu. Kita kan lulusan sekolah yang sama. Kenapa aku tidak sehebat kamu? Aku juga ingin pergi bersamamu. bisa. Aku kebetulan butuh asisten. Bagaimana kalau besok kamu ikut aku ke Gu Group untuk mulai kerja? Benarkah 11 Xiao kamu baik sekali? Sebelas Xiao, kakak kedua tahu. Selama ini kamu menderita, cepat ikut aku pulang. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Jangan marah, kamu tahu tidak keluarga sangat khawatir padamu. Khawatir padaku? Mungkin merasa aku masih punya nilai. Tapi sekarang aku bukan orang yang bisa kalian panggil begitu saja dan pergi begitu saja. Jangan keterlaluan, kakak kedua sudah datang sendiri mencarimu. Kamu masih mau apa? Kamu jangan banyak bicara. Aku minta maaf untuk mereka. Feifei dia tidak sengaja, orang tua keras di luar tapi lembut di dalam. Kamu kan tahu. Jadi aku harus diam saja dan membiarkan mereka menggangguku. Dengarlah, apapun masalahnya, kita bicara baik-baik di rumah. 11 Xiao tidak mau ikut kalian pulang. Lihat rumah kalian. Hidup seperti apa?
tinggal di ruang bawah tanah. Di sana dingin dan lembab. Sudah 5 tahun tinggal di sana. Bahkan pembentuk tinggal lebih baik darinya. Kalian benar-benar peduli padanya. Kakak kedua selama ini memang tidak peduli padamu. Kakak kedua benar-benar salah, beri kakak kedua satu kesempatan lagi. Tidak perlu. Aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Kakak kedua, kenapa kamu minta maaf pada orang seperti ini? Dia juga adikmu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padanya? Cukup, jangan berakting di sini. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Kita pergi. 11 Xiao, kamu. Euro, ini adalah grup Gu. Tempat kita akan bekerja nanti. Sangat megah. Kalau begitu kita harus berusaha bersama. Selamat datang Kepala Lin. Nona Lin, silakan ikut saya. Pak Gu sudah menunggu di kantor. Baik. Pak Gu, orangnya sudah sampai. Selamat bergabung dengan grup Gu. Terima kasih Pak Gu. Ini teman baik saya. Saya ingin dia menjadi asisten saya. Bolehkah? Tidak masalah, timmu kamu yang menentukan. Pak Gu, saya Tang Yuro. Juga lulusan desain busana. Semoga Anda bisa memberi saya kesempatan. Ayo kita berjuang bersama 11 Xiao. Selamat bergabung dengan grup Gu. Terima kasih Pak Gu. Saya pasti akan membantu 11 Xiao dengan baik. Ayo, mari kita lihat-lihat perusahaan. Oke. Halo Pak Gu, halo Kepala. Silakan duduk. Di perusahaan ini, kamu punya hak eksekutif tertinggi, bisa masuk keluar sesuka hati ke lantai manapun, dan pekerjaanmu. Bisa langsung laporkan ke saya, tanpa melalui orang lain. Oke. Oh iya, desain baju yang kamu buat dulu. Jumlah pesanannya sudah lebih dari 1 juta. Benarkah? Wah, bagus sekali. Jadi perusahaan kita baru saja menerima proyek kerjasama dengan luar negeri, untuk mendesain model yang nyaman dipakai untuk orang tua. Harapannya kamu bisa susah payah mengumpulkan data. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Kak, saya bantu bawa ini ya. Perusahaan kita ingin melakukan wawancara sederhana. Perusahaan kita ingin mendesain baju yang nyaman untuk kalian pakai. Saya tidak beli asuransi. Coba lihat dulu, saya tidak beli asuransi. Bu, saya bukan jual asuransi. Kak, maaf ganggu sebentar. Coba lihat dulu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah punya. mau tanya, untuk usia Anda. Bu, Nona, sudah punya pacar belum? Saya punya keponakan, tinggi, tampan, dan berpendidikan tinggi. tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Gimana nih? Seharian ini hampir tidak ada yang mau menerima survei. Saya ada ide, ayo. Daftar isi formulir, Changfu susu murni, gratis ambil telur dan susu. Ayo, cepat, cepat. Satu persatu, antri yang rapi, semua dapat. Antri yang rapi, antri yang rapi. Keluarga 11 Xiaolin datang lagi. Sudah 10 kali ini, mereka tidak mau pergi. Bahkan tidak bisa dihalangi, baru saja memanggil saya untuk turun dan melihat. 11 Xiao. Kenapa kalian datang lagi? 11 Xiao, kakak kedua tahu kamu suka desain. Ini bahan desain yang khusus dibawa dari Italia oleh kakak kedua. Bahan desain. Saya sudah tidak membutuhkan ini lagi. Lin 11 Xiao, jangan sok tidak tahu diri. Kamu tahu tidak ini barangnya mahal banget, bahkan Fei Fei aja nggak punya. Jadi gimana saya harus terharu sampai nangis, lalu sujud dan berterima kasih. Lihat deh, kayak anak durhaka yang nggak tahu balas budi. Sama sekali nggak pantas jadi adikku 11 Xiao. Kakak, bukan itu maksudnya. Saya tahu kok, lagi pula. Orang yang nggak punya kelas cuma bisa cari kesenangan dari adiknya. Aku perhatiin kamu makin lama makin nggak hormat sama kakak. Makin nggak tahu aturan. Ya karena kalian yang bikin saya jadi kayak gini. Dan kamu Lin Gaoyuan, aku kasih tahu ya. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. 11 Xiao, kakak kedua tahu salah. Nggak perlu. Aku ulangi lagi. Aku bukan keluarga Lin, nggak ada hubungan apa-apa sama kalian. Lihat deh sifat buruknya, ngomong 2 kata langsung pergi, nggak tahu mirip siapa. Kamu kan kakaknya, kamu kasih contoh apa sih? Nanti aku nggak datang lagi, kalau mau datang kamu aja yang datang.
11 Yao, apapun yang kamu lakukan ke aku nanti, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas kamu. 11 Xiao kenapa belum pulang juga? Saya selesain ini dulu baru pulang. Kamu pulang duluan aja. Sudah seharian kerja. Oke kalau gitu saya pulang dulu. Guzong kenapa ada di sini? Saya cuma mau lihat hasilnya. Sudah hampir selesai. Bagus, kamu sudah kerja keras. Istirahat yang cukup, saya duluan ya. Oke. Lin Chief sangat hebat. Saya tunggu karya kamu. 11 Xiao tunjukin ke semua orang. Oke. Ada apa? Desain saya kok nggak ada. Bakupnya mana? Kali ini terlalu buru-buru, nggak sempat backup. Cari tahu siapa yang bermain-main di grup Gu. Selamat datang teman-teman media. Datang ke konferensi pers saya. Kali ini saya akan membawa karya terbaru saya. Dan kita akan menyaksikan bersama. Itu desain saya, kok ada di tangannya? Siming ini sebenarnya ada apa? Kayaknya ada mata-mata di perusahaan kita. Perusahaan kita sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gini. Guzong nggak baik, Lin Group mengadakan konferensi pers. Stok kami telah berhenti di sini. Ini akan terus seperti ini. Kita harus mencari cara. Aku butuh penjelasan dan penjelasan yang masuk akal. Siapa yang mencuri naskah? Nona Lin tidak akan menjadi pribadi. Berikan desain itu pada kelompok Lin. 11 Xiao, kau juga anggota keluarga Lin. Aku adalah keluarga Lin, tapi aku sudah memutuskan hubungan. Hari itu aku melihat kau dan keluarga Lin. Aku melihat mereka pada hari itu. Jangan datang dan melecehkan saya. Mengapa kita percaya padamu? Aku percaya dia sebelum ada bukti. Jangan mengarahkan kontradiksi pada siapapun. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Apakah sudah diperiksa? Monitor rusak, tapi kita sedang memeriksa. Segera selidiki dan laporkan segera. Mari kita kembali dan menunggu berita saya. Bagaimana mungkin rancangan desain selesai seperti ini? Malam terakhir kecuali kita berdua. Tidak ada orang lain. Dan satu orang lagi, Siapa? Tang Yuro. Tak mungkin Yuro. Kami berdua sudah saling kenal sejak SMA. Aku tahu orang seperti apa dia, tapi dia tidak bisa. Orang akan berubah. Aku tidak percaya kecuali kau bisa menemukan bukti. Aku sudah melepaskan umpan, kebenaran akan segera muncul. Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Apa yang terjadi padamu? Saya telah mendengar tentang rancangan desain. Kenapa muncul di tangan gadis angkat itu? Jangan khawatir, bahkan jika pengawasan rusak, Gu selalu punya cara. Apa yang harus dilakukan? Gu selalu mengatakan bahwa seseorang telah dikirim untuk memasang pemantauan. Akan segera ke komputernya. Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Tang Yuro. Semoga orang itu bukan kau. Berikan dia padaku. Tidak pernah terpikir. Kau yang mengatakannya. Siapa yang mengutus kamu? Kakak Fei tidak baik. Apa yang membuatmu begitu panik? Bagaimana jika orang itu ditangkap? Apakah dia akan mengkhianati kita? Si bodoh itu.
Tidak apa-apa, dia tidak berani. Tolong lakukan satu hal untukku, tapi kamu harus tetap diam, jangan mengakuiku. Bagaimana dengan uangnya? Ini 10 juta. Ini adalah uang yang tidak akan kamu dapatkan bahkan setelah 10 tahun di perusahaanku. Bahkan jika kamu masuk penjara, aku punya cara untuk mengeluarkanmu. Tapi, jika kamu berani mengkhianatiku, kamu tahu konsekuensinya. Mengerti. Selama kamu mendengarkanku dan melakukan apa yang kuperintahkan, kamu tidak akan kekurangan keuntungan. Setelah aku menguasai perusahaanku, posisi kepala desainer akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mengawasi Lin 11 Yao dengan baik. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tidak mau bicara? Apakah kamu tahu, mengambil rahasia bisnis adalah hal yang sangat serius. Selama kamu mau mengungkapkan dalangnya, aku mungkin bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Kamu tertawa apa? Tidak ada dalangnya, aku tidak terima. Aku telah memberikan begitu banyak untuk perusahaan ini. Mengapa seorang gadis kecil seperti dia mendapatkan begitu banyak keistimewaan? Ini bukan alasanmu untuk mengkhianati perusahaan. Perusahaan selalu terbuka, adil, dan transparan. Apa sebenarnya alasanmu mengkhianati rahasia perusahaan? Kalau kamu tidak mau bicara, maka pergilah ke dalam dan renungkanlah. Bawa dia. Lihat, aku sudah bilang, dalangnya bukan Tang Euro. Dalangnya belum tertangkap, kita tidak boleh lengah. Aku akan lebih berhati-hati. Sudah larut, aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Sampai jumpa. Aduh. Aduh, nabrak orang. Aduh. Sakitnya bukan main, bagaimana sih kamu nyetir? Nah, kamu tidak apa-apa. Tangan dan kakiku patah karena kamu, bayar. Kamu sendiri yang jatuh, aku bahkan tidak menyentuhmu. Bagaimana? Sudah nabrak orang masih mau ngeles. Mari lihat, orang tua ini nabrak orang dan tidak mau mengaku. Apakah tidak ada keadilan? Bagaimana sih orang tua ini? Sudah tua, nabrak orang tidak mau mengaku. Teman-teman, tadi aku sedang berkendara dengan normal. Baru mau belok, dia tiba-tiba muncul. Langsung jatuh ke tanah, aku curiga dia cuma cari gara-gara. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada, berarti kamu fitnah aku. Aku minta ganti rugi 2 kali lipat. Karena kamu yakin banget bilang aku yang nabrak kamu. Mending kita lapor polisi, biar polisi yang nentuin siapa yang salah. Sakit banget, si kakek ini nabrak orang. Malah nggak mau ngaku, tolong ya semua jadi saksi, bawa dia ke rumah sakit. Ya nih, kalau ada efek sampingnya gimana? Ke rumah sakit juga boleh, biar jelas dia cedera di mana. Mobil ini kelihatannya mahal. Harus minta ganti rugi yang gede. Sebenarnya aku bukan orang yang nggak masuk akal. Langsung bayar juga boleh. Kamu mau berapa? 100 juta. Ini MAH bukan ganti rugi, tapi perampokan. Sakit harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Jalan ini nggak ada kamera. Anggap aja uang buat hilang inisial. Lagian, siapa yang lihat aku yang nabrak kamu? Aku lihat, tadi kamu sengaja tidur di depan mobil kakek. Aku lihat kamu mau cari gara-gara. Anak kecil mana ini, saran aku jangan. Ikut campur urusan orang. Kalau lihat ketidakadilan, aku harus turun tangan. Aku lihat kamu mau nipu orang. Mereka berdua satu tim. Jangan percaya sama mereka. Aku punya bukti. Omong kosong, kamu bisa rekam apa? Kamu mau aku tunjukin ke semua orang. Aku pergi. Semua lihat, kakinya nggak ada apa-apa. Dia tadi cuma cari gara-gara. Orang ini keterlaluan. Muda-muda udah ngelakuin hal kayak gini. Memalukan. Cepetan lapor polisi, biar dia ditangkap, biar nggak nipu orang lagi. Cepetan lapor polisi, biar nggak nipu orang lagi. Kalau gitu, tunggu aja. Kamu kalau cari gara-gara lagi, ketemu aku sekali, aku ajarin sekali. Nona, terima kasih. Sama-sama kakek, ini kewajiban aku. Kamu beneran rekam. Nggak, aku cuma nakutin dia, nggak nyangka dia percaya. Nona ini lumayan cerdik ya. Kalau kakek nggak apa-apa, aku duluan ya. Nona, terima kasih. Selamat tinggal kakek.
Nona, kamu namanya siapa? Gadis kecil. Kakek, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mana yang terluka? Makan pisang. Siming, untung ada gadis kecil yang membantuku. Kalau tidak, aku akan dituduh. Kalau begitu, kita harus berterima kasih padanya. Baik. Apakah kau ingin memperkenalkannya padaku? Untuk apa kau memperkenalkannya padaku? Kau ini sudah tua tapi masih sibuk bekerja. Entah kapan akan memberiku seorang cucu menantu. Aku pikir gadis itu baik. Kakek, aku sudah ada yang kusukai. Siapa? Gadis dari keluarga mana? Bisa seperti yang aku temui ini, cantik dan baik hati? Aku beritahu kau ya, bocah ingusan. Pandanganku dalam melihat orang pasti akurat. Ini pasti tidak ada masalah. Baiklah, pandangan kakek dalam melihat orang adalah yang terbaik. Tapi aku berencana untuk membawanya pulang di ulang tahunku kali ini agar kau bisa melihatnya. Bagaimana kalau aku membawa kakak perempuan itu pulang? Mari kita bandingkan siapa yang lebih jeli. Kalau begitu mari kita bandingkan. Bocah ingusan, ayo makan. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek Gu. Yang datang sinunya orang kaya dan berkuasa, dibandingkan dengan mereka. Hiljarga kita, hanyalah hiljarga kesel, jadi. Hari ini kalian semua, perhatikan sikap dan perilaku kalian. Keluarga Gu memang pantas menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Begitu banyak pejabat dan orang kaya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Benar, kalau tidak, bagaimana mungkin ayah kita berusaha segala cara untuk bekerja sama dengan keluarga Gu. Sayangnya, selalu gagal bekerja sama, semuanya karena Lin 11 Xiao. Ayo pergi. Yukin Fei-Fei-san, hari ini kamu mengenakan cheongsam yang sangat cantik. Bahannya terlihat sangat mahal. Hanya Fei-Fei-san yang pantas mendapatkannya, tentu saja. Kain shu brokat ini adalah hasil kerja keras kakak kedua saya untuk menemukannya. Bahan ini sangat berharga. Sangat sulit membelinya dengan emas. Omong-omong, apakah kalian mendengarnya? Hari ini pemimpinku membawa seorang pasangan wanita. Masa sih? Pemimpinku benar-benar membawa pasangan wanita selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah dekat dengan wanita. Kalian irikan dengan pasangan wanita pemimpinku hari ini. Memang sangat cantik, tapi seberapa cantik pun, apakah bisa secantik Fei-Fei-san kita? Aku penasaran siapa dia. Berani merebut sorotanku. Cantik sekali. Kamu jalan-jalan dulu, aku cari kakek dulu. Oke. Benar-benar pasangan yang serasi, kipau putih ini, bahkan lebih baik dari Lin Xiaofei. Kerajinan dan sulaman yang indah ini, benar-benar luar biasa, seperti bidadari. Lagi-lagi kamu, Lin 11 Xiao. Kakak lama tidak bertemu. Buru-buru mau kemana? Kamu mau apa sebenarnya? Tidak menyangka kamu begitu cepat ingin naik pangkat dengan bantuan Pak Gu. Tanpa pria kamu tidak bisa hidup ya? Jaga mulutmu. Kenapa? Kena ya? Ini adalah pesta ulang tahun kakek Gu. Bukan wilayah keluarga Lin. Aku sarankan jangan membuat keributan. Kalau tidak, yang malu akhirnya hanya keluarga Lin. Bagaimana kamu bicara? Tidak tahu sopan santun. Kamu hanya anak buangan keluarga Lin. Fei-Fei ada apa? Aku hanya ingin kakak pulang ke rumah, tapi dia tidak mau. Bahkan bilang ini bukan wilayah keluarga Lin. Menyuruh kita bersikap rendah hati. Lin 11 Xiao jangan keterlaluan. Jangan pikir dengan bersandar pada perusahaan Gu. Kamu bisa berubah dari ayam kampung menjadi phoenix. Pak Gu hanya merasa kamu lucu dan mudah ditipu. Setelah rasa penasarannya habis, dia akan menendangmu pergi. Cukup. Sekarang masih di luar, kamu bicara seperti itu pada adikmu. Benar-benar tidak tahu malu. Benar kak. Jangan karena aku merusak hubungan. Lin 11 Xiao, kenapa kamu di sini? Bukan lagi mengganggu adikmu kan? Bukan mama. Kakak tidak menggangguku. Lin 11 Xiao, lihat dirimu sekarang seperti apa. Ayah, 11 Xiao sekarang adalah teman Pak Gu. Aku bilang juga, kamu bersandar pada perusahaan Gu. Ingin menyingkirkan kami. Katakan saja tidak mungkin. Di tubuhmu. Mengalir darah keluarga Lin. Sekarang tahu darah keluarga Lin mengalir di tubuhku. Cukup, drama ini harus ada batasnya. Setelah ini, segera pindah kembali, benar 11 Xiao. Kamu sendiri di luar, aku juga tidak tenang. Tidak mungkin. Aku sudah putus hubungan dengan kalian. Lin 11 Xiao jangan terlalu lancang. Lin 11 Xiao, kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Tak takut Pak Gu tidak mau kamu lagi. Pak Gu terkenal sebagai anak yang berbakti. Kalau tahu kamu memperlakukan kami seperti ini. Kamu akan dipecat dari perusahaan Gu. Apa yang kalian ributkan? Kalian ribut apa di pesta ulang tahun saya?
Pak Gu, tua kami sebenarnya tidak bermaksud. Mengganggu pesta ulang tahun Anda cuma anak perempuan tidak berbakti ini. Sangat keterlaluan. Oh kamu ya, kita bertemu lagi. Anda adalah Pak Gu tua, bagaimana kesehatan Anda sekarang? Anak baik, kakek melihatmu jadi lebih baik. Kapan dia kenal Pak Gu tua? Kamu kenal mereka? Kakek, saya tidak kenal mereka. Lin 11 Xiao, saya adalah ayahmu. Lin 11 Xiao, kamu begitu tidak tahu berterima kasih, tidak takut orang lain menertawakanmu. Orang keluarga Gu siapa yang berani menertawakan? Pak Gu tua, jangan sampai Anda dibohongi olehnya. Saya belum pikun malah kalian. Yang lebih muda dari saya tapi buta. Salah menganggap rumput sebagai harta 11 Xiao, bilang tidak kenal kalian. Xiao Yang antar tamu. Silakan semua. Anak kamu sudah menderita. Sekarang ada saya. Tidak ada yang berani mengganggumu, keluarga Gu. Adalah rumahmu. Terima kasih kakek. Terima kasih apa, saya yang harus berterima kasih padamu hari itu. Membantu saya dengan berani. Pokoknya kamu harus menikah dengan cucu saya. Apa kakek bilang menikah dengan siapa? Oh, tidak, saya cuma bilang. Tidak usah terima kasih merepotkan. Baik kakek, saya ikut semua perintah kakek. Saya perkenalkan cucu saya padamu. Anak nakal, kamu segera datang ke sini. Saya ada hal penting untuk dibicarakan. Kakek, Ini cucu saya Siming, ini dia cewek yang membantu saya hari itu 11 Xiao. ternyata kamu yang menolong kakek saya, terima kasih banyak. Kalian berdua kenal ya? Ini jadi lebih mudah. Besok ke kantor catatan sipil untuk menikah. Kakek jangan bercanda, kami belum menentukan hubungan. Anak nakal, kamu masih tidak mau, aku kasih tahu ya. 11 Xiao adalah calon menantu yang aku pilih. Kalau kamu tidak menikahinya, aku tidak akan berhenti. Anak ini benar-benar tidak mengerti. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membantunya. Kakek, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja kan? Kakek. Air. Bagaimana kabar kakek? Xiao, maaf ya. Tidak apa-apa. Kakek sudah melakukan hal seperti ini. Aku baik-baik saja, kakek. Kamu benar-benar. Aduh, baju jadi kotor. Ayo bawa dia ganti baju, kalau tidak nanti dilihat orang, tidak baik. Kakek, aku tidak apa-apa. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa, anak nakal, bawa 11 Xiao. Naik ke atas ganti baju, pergi. Kenapa semuanya baju tidur? Ini tidak bisa dipakai keluar. Non, silakan ganti baju. Sebelas Xiao, baju ini sangat cantik. Kamu cocok memakainya. Memang cantik, kakek. Tapi bagaimana aku pulang dengan baju ini? Pulang apa? Ini adalah rumahmu. Lihat, rumah ini besar sekali. Ada banyak kamar. Kamu bisa tidur di mana saja. Kakek, jangan bercanda. 11 Xiao, aku akan mengantarmu pulang. Anak nakal ini. Susah-susah ada yang menemani aku, kamu malah mau mengirimnya pergi. Hidup kakek tua ini sungguh susah. Kalian hari ini, tidak ada yang mau peduli dengan kakek tua. Kakek, Anak muda tidak ada yang mau peduli akan dengan aku. menemanimu ngobrol. 11 Xiao memang anak yang baik. Tidak seperti orang lain, hanya membuatku kesal. Kakek, Pak Gu sangat hebat dan orang seperti Pak Gu pasti sangat berbakti kepada kakek. Hebat apa gunanya, tidak bisa menemani aku setiap hari. Aku ingin ada yang menemani. Kapan? Kasih aku cucu untuk dipeluk, baru senang. Kakek, Anak nakal ini, apa aku salah bicara? Kapan kamu akan membawa pulang cucu perempuan untukku, agar aku bisa menggendong cucu? tapi aku harus kemana untuk mencari seseorang untuk kamu nikahi? Ini sudah ada di depan mata. 11 Xiao, kamu tidak keberatan kan?
Kakek kamu benar-benar lucu dan humoris. Aku semakin menyukai kamu, anak ini tulus dan baik hati. Ceria dan terbuka. Waktunya sudah malam, kalian berdua sebaiknya tidur. Ayo. Kakek, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Kakek, Ayo. 11 Xiao. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. kakek kamu di mana? Aku segera ke sana. Aku di lantai 3 kamar kedua sebelah kiri. Baik kakek, aku segera ke sana. Lantai 3. Kakek kamu di sana. Kakek, Kakek apa? maaf Pak Gu, aku salah kamar. Aku tidak melihat apa-apa. Benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku tidak. Apa yang terjadi? Pasti ulah kakek. Kakek Gu, Kalian berdua semangat supaya aku cepat menggendong Cicit. Malam ini kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. tidak bisa kamu bos, kamu seharusnya tidur di kasur. Sebenarnya kita berdua bisa tidur di kasur. Muka ini sangat tampan, tidak heran banyak wanita berebutan menyukai Pak Gu. Aku berharap setiap hari bisa membuka mata dan melihat kamu. Sebelas Xiao. Kamu datang lagi, aku sudah bilang kemarin tidak ingin melihat kamu lagi. 11 Xiao, kamu semalam tidak pulang, kemana kamu pergi? Dia tidak mungkin menungguku semalaman di bawah. Daripada sibuk mengurusiku, lebih baik pulang dan mengurus adikmu. 11 Xiao, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Fei Fei yang membuat kamu selalu bermusuhan dengan keluarga. Tapi semalam ayah bilang kamu harus pindah kembali, itu membuktikan dia peduli padamu. Dia sama sekali tidak peduli padaku, dia hanya ingin memanfaatkanku untuk mendapat keuntungan dari grup Gu dalam hatinya. Selalu keuntungan di atas segalanya, dia tidak akan pernah peduli pada hidupku. Bagaimanapun juga dia adalah ayahmu, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Baru saja aku masih sedikit tersentuh, mengira kamu benar-benar peduli padaku. Kalau kamu masih membicarakan dia, kamu bisa pergi. 11 Xiao. Aku datang untuk memberitahumu, selama ini, kami semua telah merugikanmu. Apa yang kami hutang padamu akan kucicil perlahan. Apapun yang kamu lakukan padaku, kamu tetap. Adikku, Ling Gaoyuan. Silakan. Yang Master, CCTV sudah diperbaiki. Bagus, aku ingin tahu. Siapa yang melukai adikku? Yang Master, ini rekaman CCTV tanggal 10 September malam itu. Coba lihat, perbesar gambarnya. Oke, bisa. Ternyata dia. Kak, kamu sudah pulang. Bu Ehang. Yang Master, Di mana orang tuaku? Tuan baru saja keluar. Nyonya pergi minum teh sore. Kira-kira kapan pulang? Ada bilang? aku tidak tahu. Tuan dan Nyonya tidak memberitahuku. Oke, aku mengerti. Kak, malam ini. Makan di sini ya. Aku masakkan sup kaki babi kesukaanmu. Tidak ada waktu, jangan tunggu aku. Kak, akhir-akhir ini kenapa? Sibuk terus atau ada urusan? Rasanya seperti menghindariku. Bu Zhang, apa kamu merasa akhir-akhir ini Kak agak berbeda? Tidak ada. Kak akhir-akhir ini sangat dingin padaku. Seperti sengaja menjauhiku. Ada yang tidak beres? Hari ini dia pergi menemui Lin 11 Xiao. Pulangnya langsung begitu. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Coba cari tahu, apa yang dilakukan Kak akhir-akhir ini. Baik.
Non Lin, yang kamu minta sudah ada hasilnya. Cepat katakan. Kamu hari ini pergi ke ruang CCTV kompleks. Mencari rekaman CCTV yang rusak bulan lalu. Kak pasti sudah tahu kebenarannya. Dia baru saja pulang mencari orang tua. Jangan-jangan ingin memberitahu orang tua kebenarannya. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkannya memberitahu orang tua. Kalau tidak aku Diusir akan. dari rumah. Kak, kalau kamu sudah tahu kebenarannya, jangan salahkan aku. Akan ku perlakukanmu dengan tidak baik. Erkek Kardesim, aku akan mengantarmu pergi. Kamu baik-baik saja? Cowok ganteng, kamu baik-baik saja? Anakku, Menangis, menangis, menangis. Hanya tahu menangis, apa gunanya menangis? Ibu, yang paling penting adalah menjaga kesehatanmu. Jangan biarkan aku tahu siapa yang melakukannya. Erkek Kardesim. Siapa yang membuat Erkek Kardesim seperti ini? Fei, ibu. Erkek Kardesimu. Fei, kuatkan dirimu, aku tahu kamu sangat sedih. Kami juga ingin tahu siapa yang melakukannya. Sayangnya, di jalan itu tidak ada kamera pengawas. Kita hanya bisa menunggu Gaoyuan bangun untuk mengetahuinya. Tenang saja. Dokter bilang Erkek Kardesim dibawa tepat waktu. Orang baik pasti ada jalan clear. Itu sangat bagus. Semoga Erkek Kardesim baik-baik saja. Ling Gaoyuan, kamu jangan sampai bangun. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien sudah selamat. Aduh. Tapi kepala pasien mengalami cedera parah. Mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Dokter, pasti ada cara kan? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Kami sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya tergantung pada nasibnya. Terima kasih, dokter. Nona 11 Xiao, Erkek Kardesimu mengalami kecelakaan. Sekarang sedang koma di rumah sakit. Aku akan menemanimu pergi. Baik. Lin 11 Xiao, kamu bintang sial, untuk apa kamu datang? Kakak setiap hari memintamu pulang. Kamu hanya tahu tinggal di grup Gu. Sekarang Erkek Kardesim kecelakaan. Kamu datang pura-pura sedih untuk saya? Mungkin Erkek Kardesim mati karena kamu, kalau dia tidak mencarimu. Tidak akan tertabrak mobil. Kamu memperlakukan anak kandungmu seperti ini, dan menyalahkan 11 Xiao atas kecelakaan Erkek Kardesimu. Guzong, kenapa Anda datang? 11 Xiao, bukan seperti itu, dengarkan ayah. Ibumu juga melihat Erkek Kardesimu seperti ini. Jadi sangat sedih, sampai melakukan hal seperti ini. Dan 11 Xiao, kamu bisa datang melihat Erkek Kardesimu. Ayah sangat senang ayah juga tahu. Di hatimu masih ada keluarga kita. Lin Zong, aku bukan datang untuk bernostalgia. Aku datang untuk membawa kakak keduaku pergi. Kamu mau bawa kakak kedua MU kemana? Grup Gu memiliki fasilitas medis terbaik yang bisa membantu kakak kedua MU pulih lebih baik. Tidak perlu kamu pergi sana. Keluarga Lin tidak menerima kebaikan MU. Bagaimana jika aku hari ini tetap membawanya pergi? Aduh Guzong, ini urusan keluargaku. Kamu terlalu ikut campur, lalu aku bagaimana? Aku beritahu kamu. 11 Xiao adalah calon menantu perempuanku. Siapa yang berani menyakitinya berarti bermasalah denganku. Karena keluarga Lin tidak bisa menerimanya hari ini. Aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin untuknya. Xiao yang ambil surat perjanjian pemutusan hubungan. Kakek Gu kamu tidak mungkin dikendalikan oleh perempuan ini. Sampai kena guna-guna. Ini bukan urusan MU untuk bicara. Ini surat perjanjian pemutusan hubungan dari pengacaraku. Memiliki kekuatan hukum, tanda tanganlah. 11 Xiao, aku kan ayah kandung MU. Kamu benar-benar tega, apa kamu pantas jadi ayahnya? Di keluarga MU ada berapa yang tulus padanya? Bagaimanapun juga 11 Xiao tumbuh besar di keluarga kita selama ini. Makan dan tinggal di rumah kita juga tidak memperlakukannya buruk. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih selama ini memelihara anjing. Pasty sudah jenak. Baiklah, mau hitung-hitung ya. Maka hari ini kita hitung jelas berapa uang yang aku keluarkan di keluarga Lin. Berapa banyak? Kamu bisa bayar uangnya.
tapi bisa bayar budi keluarga Lin. Kamu hanya punya hutang melahirkan padaku, tidak ada hutang membesarkan. Aku di keluarga Lin makan tidak kenyang, pakai tidak hangat. Kamu ngomong apa sih kamu pikir? Hiljarga kita berhutang padamu. Aku ngomong sembarangan atau tidak, kamu yang paling tahu. Setelah aku datang ke keluarga Lin, uang saku langsung dihentikan. Selama 5 tahun di keluarga Lin, aku hidup dari kerja part-time. Menghidupi diriku sendiri total 8.000. Ini 10.000 sisanya. Anggap saja bunga. 11 Xiao, ayah tahu salah. Kamu maafkan ayah ya. 11 Xiao, cepat bilang yang baik. Iya kakak. Kamu diam dulu waktu aku minta pada kalian. Kalian semua wajah apa sih sekarang putus hubungan keluarga? Bukan itu yang kalian inginkan. Gadis ini kenapa keras dan lembut tidak bisa? Kalau bukan karena keluargaku ada, hari ini pasti aku bunuh kamu. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Hari ini aku akan bicara di sini. Kalau kalian tidak tanda tangan besok, aku akan membuat keluarga Lin bangkrut, Pak Gu. Ini urusan keluarga Lin kami, tanganmu terlalu jauh. Terlalu panjang. Aku bukan keluarga Lin. Dengarkan cepat tanda tangan, Pak Gu. Ayah, kekuatan keluarga kita tidak bisa melawan mereka. Grup Gu benar-benar tidak ada. Ruangan untuk parenting lagi tanda tangan dulu. Kerjasama nanti saja, cepat tanda tangan, mungkin 11 Xiao. Nanti akan menerima kita. Kita pergi. 11 Xiao. Lihat apa yang kamu lakukan. Tahukah kamu desain pakaian top dunia? Perusahaan Naigao akan datang ke negara kita. Mengadakan kompetisi, katanya menang kompetisi. Bisa dapat dukungan dana luar negeri entah siapa. Yang akan dikirim perusahaan kali ini pasti kepala Lin kita yang akan bertanding. Aku kira asisten kepala Lin. Asisten itu bisa menandingi kepala Lin kita. Aku dengar kepala Lin dan dia lulusan sekolah yang sama. Sayangnya tingkatannya beda jauh. Euro, kemari dulu. Ada apa? Begini saja kompetisi desain yang diadakan perusahaan Naigao. Aku putuskan kamu yang mewakili grup. Benarkah bisa? Pak Gu sudah memberikan hak ini padaku. Maka aku bisa memilih siapa yang akan ikut kompetisi. Bagus, terima kasih 11 Xiao. Aku pasti akan berusaha keras. Apakah aku salah sangka pada 11 Xiao? Sibuk. Ada apa, Pak Gu? Perusahaan pakaian top dunia akan mengadakan kompetisi. Kamu tahu kan? Aku tahu. Ada ide apa? Aku putuskan Euro yang mewakili perusahaan. Dia masuk perusahaan bersamaku, selalu jadi asisten. Sudah waktunya dia berlatih. Kali ini adalah kesempatan yang diakui secara global. Kami lebih berharap kamu yang ikut kompetisi, dan keluarga Lin. Perwakilan yang mereka kirim adalah Lin Xiaofei. Lin Xiaofei adalah perwakilan. Sepertinya keluarga Lin memang tidak punya orang. Jadi, kami berharap kamu bisa mewakili keluarga Gu, mengalahkan keluarga Lin. Tapi bagaimana dengan Euro? Aku akan bicara dengannya. Kamu fokus saja persiapkan kompetisi. Oh, baiklah. Pengumuman kompetisi dari perusahaan Naigao. Guzong memutuskan Lin Chief yang akan mewakili grup Gu dalam kompetisi. Lin 11 Xiao, kamu benar-benar menipuku. Kompetisi ini dibagi menjadi babak penyisihan dan final. Babak penyisihan adalah mendesain gaun berdasarkan karya-karya sebelumnya dan dari perusahaan Naigao berdasarkan karya babak penyisihan. Akan dibuat pakaian jadi untuk tampil. Kompetisi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tingkat kesulitannya agak tinggi. Ada kepercayaan diri tidak? Kalau sudah menerima, tidak boleh mundur. Baik. Apa yang dibutuhkan? Bicaralah dengan Xiao Yang. Baik. Gudong. Sudah larut malam, belum pulang. Satu orang lagi membantu. Kamu bisa cepat pulang. Sebenarnya, ini bisa dilakukan oleh Euro. Tidak apa-apa. Aku temani kamu. Terima kasih. Apa? Terima kasih, tanpa ragu. Selalu ada di sampingku, melindungiku. Di saat aku paling membutuhkanmu, kamu selalu ada di sampingku. Karena, kamu adalah mitra kerjaku. Orang yang sangat penting bagiku. Ternyata di hatimu, aku hanya seorang karyawan. 11 Xiao, aku menyukaimu. Sejak kamu di universitas kompetisi Piala King Niao, aku sudah terpesona olehmu. Tunggu kompetisi selesai, aku akan mengungkapkan perasaanku. Tolong tunggu aku.
Guzong, 11 Xiao menyuruhku datang untuk menyerahkan ide desain kuartal berikutnya. Lain kali, serahkan saja pada Zhao Zong. Baik Guzong, aku mengerti. Aku pulang dulu. Kamu adalah teman 11 Xiao. Aku harap kamu tidak mengecewakan harapannya. Fokuslah membantu Lin 11 Xiao. Guzong, apa maksudmu? Kamu orang yang pintar, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya sarankan kamu jangan salah pilih tim. Hati-hati ya. Oke, saya mengerti. Terima kasih Pak Gu. Katakan ada apa yang mendesak. Kak Fei Fei, Pak Gu mungkin curiga pada kita. Apa katanya Pak Gu bilang? Bilang jangan salah pilih tim kalau ada kesempatan lagi. Hutang lama dan baru akan dihitung bersama. Memang Pak Gu sangat istimewa pada Lin 11 Xiao. Beberapa hari lalu demi dia sampai membuat keributan di rumah sakit. Kak Fei Fei, Pak Gu tidak akan menyelidiki saya kan. Tenang saja, dia tidak punya bukti. Bagus deh, ngomong-ngomong Lin 11 Xiao. Apakah dia pernah bilang rumah sakit mana kakak kedua saya dirawat? Pak Gu memerintahkan belakangan ini tidak boleh ada yang mengganggu Lin 11 Xiao. Sekarang saya bahkan tidak bisa masuk ke kantornya. Tidak boleh, harus cari cara. Tahu rumah sakit mana Lin Gao Yuan dirawat kalau Lin Gao Yuan siuman. Selesai sudah. Pak Gu, saya berhasil masuk final. Saya sudah tahu kamu datang ke rumah sakit saja. Ada apa? Apakah kakak kedua saya sudah siuman? Kenapa kamu diam? Apakah kakak kedua saya ada apa? Maaf kemarin saat babak semifinal yang krusial. Agar tidak mengganggu pertandinganmu, saya tidak memberitahumu. Tadi malam kakakmu tiba-tiba kambuh dan masuk ruang gawat darurat. Diselamatkan selama 5 jam baru bisa diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Katanya kondisinya sudah stabil. Tunggu, saya segera sampai. Pagi itu dia masih bilang nanti akan mengganti rugi. Saya tidak menyangka sorenya terjadi kecelakaan. Hari itu dia juga sempat menelepon saya. Kalau saja saya mengangkat teleponnya, apakah dia tidak akan mengalami kecelakaan? Saya yang salah. Ini bukan salahmu, kakak keduamu pasti akan baik-baik saja. Tolong cari tahu Lin Gao Yuan setelah bertemu Lin 11 Xiao. Pergi kemana semakin detail semakin baik. Selain itu, kirim beberapa orang yang handal. Melindungi Lin Gao Yuan 24 jam. Siap Pak Gu. 11 Xiao, kamu bilang hari kamu diserang. Adalah Lin Xiaofei yang menusukmu. Ya, dia yang melukai saya, tapi saya tidak punya bukti. Rekaman CCTV setelah kamu diserang sudah ditemukan tapi diambil orang. Saya curiga titik tembusnya adalah kakak keduamu. Jadi hari itu kakak saya menelepon saya, ingin memberikan bukti kepada saya. Lin Xiaofei tahu kakakmu punya bukti. Jadi dia mau membunuh untuk menutupi mulut. Lin Xiaofei sepertinya belum dapat bukti itu. Kalau lihat sifatnya, dia pasti tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Kalau begitu, dia mungkin akan mencoba 2 kali. Berarti kakakku lebih dalam bahaya. Tenang, aku sudah suruh orang jaga keselamatan kakakmu. Terima kasih. Sekarang kamu fokus aja persiapan lomba. Lin Xiaofei biar aku yang urus. Iya, Ayo, aku antar kamu pulang. baik. Kamu ternyata adikku yang hilang itu ya. Ini HP baru yang aku beli tadi, buat kamu hadiah. Terima kasih kakak. Sama-sama. Celaka hari ini aku. Ayah, tenang dulu, tenang dulu. 11 Xiao cuma sedang bingung. Dia sekarang masih sakit parah. Sekarang memukulinya tidak tepat, aku yang berhutang padamu. Aku akan perlahan-lahan menebusnya, apapun yang kamu lakukan padaku. Kau akan selalu adikku, Lin Gao Yuan. Tenang saja, kakakmu pasti baik-baik saja. Aku benci diri sendiri memperlakukan kakak seperti itu. Kalau saja aku angkat teleponnya, mungkin dia tidak akan kenapa-kenapa. Ini bukan salahmu. Jangan semua hal kamu tanggung sendiri.
Kau masih punya aku, kau tidak sendirian. Terima kasih sudah selalu membantuku di saat aku paling tidak berdaya. Kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku adalah penopang terkuatmu. Aku merasa hutangku padamu tidak akan pernah terlunasi. Kalau begitu, nikah saja denganku. Terima kasih Pak Gu, kamu pulang dan istirahatlah. Apapun yang terjadi, hubungi aku kapan saja. Maksudku, kapanpun. Selama kamu membutuhkanku, aku akan ada di sini. Naiklah, aku akan lihat kamu naik. Baik. Ayah, haus ya? Fei Fei, aku dengar kamu masuk final. Iya ayah, Persiapkan baik-baik, jangan mempermalukan keluarga Lin. tentu saja, aku pasti tidak akan kalah dari Lin 11 Xiao. Ngomong-ngomong. Ayah, kamu tahu kakak? Di rumah sakit mana? Saya sudah menyuruh banyak orang untuk mencari, tapi tidak ada yang menemukan. Menurut saya, keluarga Gu sengaja menyembunyikan informasi. Mengapa? Kami juga keluarga kakak kedua. Mengapa kami bahkan tidak punya hak untuk mengunjungi? Tapi tenang saja. Kakak kedua kamu ada di sebelah Xiao. Seharusnya tidak ada masalah, dan rumah sakit yang dipilih keluarga Gu adalah yang terbaik. Mungkin saja, kakak kedua kamu tidak lama lagi akan bangun. Kalau dia bangun, orang yang mati adalah saya. Sepertinya harus mencari cara untuk menemukan Ling Gaoyuan. Ibu, kakak kedua saya sudah berhari-hari tidak ada kabar. Saya sangat khawatir. Bagaimana kalau kami pergi ke grup Gu, minta Lin 11 Xiao mengembalikan orang. Kami banyak orang, mereka juga banyak yang mengawasi. Lin 11 Xiao pasti tidak berani. Tidak memberitahu kami di mana kakak kedua. Fei Fei, ibu merasa kamu benar sekali. Sekarang cari kakak dan adikmu, kita pergi bersama. Baik. Saya mau cari Lin 11 Xiao, ada janji temu. Janji apa? Saya ibunya. Ini dua orang, kakaknya. Gu bilang, tidak ada janji, tidak bisa ketemu kepala Lin kami. Aturan apa ini, Ibu? Bagaimana kalau kita pulang dulu? Pulang apa? Kalian semua tidak berguna. Hari ini kalau tidak ketemu di mana kakak kedua, saya sendiri yang akan cari Lin 11 Xiao minta orang. Ibu kami sedang mencari. Ada kabar akan beritahu kamu. Kak, menurutku ibu benar. Kita harus pergi minta orang. Ibu bercanda kamu ikut bercanda. Kamu tahu ini tempat apa? Ini wilayah grup Gu, mereka cuma geleng tangan. Kami di Jiangcheng tidak ada tempat berdiri. Kamu takut grup Gu? Saya tidak takut, saya tidak peduli. Sekarang saya mau pergi, minta Lin 11 Xiao mengembalikan orang. Kamu cepat bawa saya, cari Lin 11 Xiao. Saya ada urusan penting, saya telepon dia dulu. Maaf, Kepala Lin tidak angkat telepon. Saya tidak bisa biarkan kamu naik. Kepala Lin kami adalah anak kandung saya. Saya ada urusan penting dengan anak saya. Kamu sekarang menghalangi. Kalau ada masalah, kamu bisa tanggung jawab. Yuro, wanita ini bilang, dia ibu Kepala Lin. Mau naik tapi Chief Lin belum angkat telepon. Kenapa mereka datang? Sudah aku yang akan bicara dengan mereka. Halo tante. Kamu siapa asisten dan teman Lin 11 Xiao? Wah kamu datang pas banget. Aku ada urusan mendesak dengan Lin 11 Xiao. Cepat bawa kami naik. Tante ini tidak sesuai aturan. Apa yang tidak sesuai aturan? Aku ini ibunya. Ibu cari anak mau makan apa salahnya? Iya cepat bawa kami naik, kami ada urusan mendesak. 11 Xiao bilang dia sudah putus hubungan dengan kalian. Kalau kalian hidup atau mati dia tidak peduli. Kami tidak berani membiarkan kalian naik. Anak tidak tahu terima kasih ini. Aku bilang begini. Aku sekarang mau naik cari dia, aku akan mencabik mulutnya. Ayo mama. Tante jangan. Lin 11 Xiao kamu keluar.
Lin 11 Xiao bilang kamu sembunyikan anakku di mana? Mama ini ngapain? Kamu ngapain? Lin 11 Xiao sebaiknya sekarang juga kasih tahu aku alamatnya. Aku mau ketemu anakku. Kamu mau gila, pulang saja, ini perusahaanku. 11 Xiao maaf, mereka nekat naik, aku tidak bisa menahan. Panggil satpam, usir mereka semua. Aku kasih tahu kamu jangan pikir ada gu yang mendukungmu. Kamu berani begitu sama kami, anak tidak berbakti. Kamu jangan lupa kita sudah putus hubungan. Kamu juga bukan ibuku dulu, bukan sekarang, bukan. Masa depan bukan, selamanya juga bukan. Kamu, Lin 11 Xiao, kamu berani begitu sama mamaku, aku akan memukulmu sampai mati. Camel. Aku peringatkan kamu sekarang, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menuntut kamu dengan tuduhan pencurian bisnis. Selama kompetisi berlangsung, berani datang ke perusahaan saingan untuk membuat keributan. 11 Xiao, mama tidak sengaja. Dia khawatir adik kedua terlalu terburu-buru. Dia terburu-buru bisa seenaknya masuk perusahaan orang. Aku minta maaf atas nama mama, maaf. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada polisi? Kalau begitu kamu saja yang panggil polisi, aku bisa kasih tahu polisi. Kamu menculik kakak kedua 11 Xiao. Bisa tidak kasih tahu kami adik kedua di rumah sakit mana? Papa mama sangat khawatir dengan kondisinya. Apalagi dia terluka parah. Kalian berhenti berharap, aku tidak akan kasih tahu alamat rumah sakit kakak kedua. Lin 11 Xiao, apa maksudmu? Aku ingin bertemu anakku, aku adalah ibunya. Kami berhak menemuinya. Ya, kamu melakukan ini. Tidak membiarkan ibu bertemu kakak kedua untuk terakhir kali, hati kamu tidak sakit ya? Mau memanipulasi moral ya dulu kamu. Seperti itu padaku, apakah hati kamu tidak merasa bersalah? Baiklah kalau memang aku yang salah. Tapi aku tetap ibumu. Ibu kamu pantas ya? Aku membiarkan kamu menyakiti Fei Fei. Ibu, aku tidak melakukannya, ibu. Berlutut dan minta maaf pada adikmu kamu. 11 Xiao, aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Tapi kakak kedua kamu tidak bersalahkan, aku mohon. Biarkan aku bertemu untuk terakhir kali. Mohon padaku dulu, aku memohon pada kamu. Kamu memperlakukanku seperti apa, kamu lupa ya? Kak, mohon jangan biarkan ibu mengusirku, Kak. Kak. Maaf. Kamu pergi saja, aku masih ada kerjaan. Kak, jangan tertipu olehnya wanita seperti ini. Di mulutnya tidak ada satu kata pun yang jujur. Lin 11 Xiao, aku beritahu kamu. Hari ini kalau kamu tidak mengaku, kamu jangan harap bisa pergi. Tuan ketiga hari ini mau buat masalah di perusahaan Gu ya? Pak Gu. Sepertinya pelajaran yang kami berikan di rumah sakit kemarin belum cukup mendalam ya. Pak Gu, aku hanya ingin berbicara dengan putriku. Itu saja tidak boleh ya? Aku ingat di rumah sakit kemarin kamu sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan dari segi hukum. Kamu sudah bukan ibu dan anak lagi. Kalau kamu masih tidak mau pergi dan ingin terus membuat masalah, besok aku akan membuat keluarga Lin menghilang dari Jiangcheng. Ibu, bagaimana kalau pulang saja? Kalau begini terus akan merugi, tapi kakak kedua bagaimana? Jangan tapi lagi, ayo pulang. Kamu tunggu saja, aku akan kembali. Kalau tidak bisa bertemu Gao Yuan, aku tidak akan berhenti. Benar, kami akan kembali. Lain kali kalau ada masalah seperti ini panggil aku. Aku sudah bilang kamu tidak sendirian. Baik. Oh ya, dokter bilang padaku kakak kedua kamu. Ada tanda-tanda akan siuman. Benarkah? Ayo kita ke rumah sakit menjenguk kakak kedua. Bu, gimana nih? 11 Xiao masih nggak mau ngomong. Bu, dia nggak ngasih muka ke kamu juga. Pak Gu mau bikin kita diusir sama satpam. Dan Bu udah mau nyembah dia. Dia masih nggak mau ngomong, ngapain sih? Pak, Ribut terus. semua gara-gara anakmu yang baik itu. Aku naik buat nanya soal Gao Yuan. Dia nggak cuma nggak mau ngomong, malah mau laporin aku. Bilangnya nyuri rahasia perusahaan. Kamu naik sendiri. Kamu ini bikin onar. Kamu nggak marahin anakmu, marahin aku ngapain? Fei Fei sama 11 Xiao kan sama-sama peserta. Ada hubungan kompetisi, seharusnya jaga jarak, malah kalian. Langsung aja cari dia. Aku ini kan lagi panik, nanya soal Gao Yuan. Nggak mikir panjang. Pak, Bu juga karena sayang anak. Sayang anak aja. Kamu jangan banyak ngomong. Dia ini mau bikin kita semua celaka. Pak Gu itu orang kayak apa? Bisa kita yang keluarga kecil ini lawan. Pak, Bu, aku masih ada urusan. Aku mau keluar dulu. Pergi aja. Pergi ke rumah sakit Mingxin, cari pasien namanya Ling Gao Yuan. Aku mau dia nggak bisa ngomong seumur hidup. Tunang aja, pasti puas.
Aku nggak percaya. Kali ini Ling Gaoyuan nggak mati. Kak, kita nggak bakal ketahuan kan? Pakai baju gini, siapa yang bisa kenalin aku, Kak? Kamu nggak merasa kita ini terlalu lancar? Aku kan kakakmu ini Zhugel yang hidup. Semua udah aku atur. Takut apa, jalan. Kena jebakan. Tangkap mereka. Ngomong, siapa yang suruh kamu? Semua Lin Xiaofei yang suruh kita. Aku nggak tahu apa-apa. Oh ya, kita punya bukti Lin Xiaofei nyogok kita. Hari ini ada perwakilan dari perusahaan Naigao. Gugup nggak? Sedikit, tapi aku percaya sama diri sendiri. Oke. Pak Gu. Kamu masuk dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku balik lagi ya. Aduh, Pak, bagaimana kabar Anda? Anda baik-baik saja? baik-baik saja. Hanya dada terasa sedikit sakit. Bisa tolong bantu saya naik? Tentu, Anda tinggal di kamar berapa? Saya tinggal di hotel ini, di lantai 6. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati ya. Kamu pergi dan rusak karya Lin 11 Xiao. Di sini ada banyak CCTV, terlalu berbahaya. Dan, tanpa kartu kamar saya tidak bisa masuk. Cantik, kamu bisa pakai penutup wajah. Untuk kartu kamar, ini. Ini kartu kamarnya, nomor 87. Itu karya Lin 11 Xiao. Saya mau 10 juta, jangan khawatir. Asal kamu menyelesaikan tugas ini, uangnya pasti kamu dapat. Lin 11 Xiao. Kali ini aku akan membuatmu hancur. Selamat datang di Piala Naigao. Kompetisi desain pakaian global, mari sambut. 4 peserta kami. Silakan tunjukkan karya final Anda. Lihat, kali ini juara pasti milikku. Tidak, apa yang terjadi? Apa ini? Ini karya kompetisi Anda? Bahkan tidak lebih baik dari sampah. Orang yang meminta-minta di jalanan, pakaiannya lebih baik dari karya ini. Sungguh memalukan. Lihatlah, apa ini? Ini juga bisa ikut kompetisi? Ini sanggap hang on. Terhadap dunia fashion. Harusnya dia didiskualifikasi, kami bukan datang untuk melihat. Sampah ini, keluar. Keluar, suruh dia keluar. Semua tenang, di sini. Ada satu hal lagi yang akan saya ungkap. Silakan lihat layar besar. Semua lihat kan? Peserta nomor 87, Lin 11 Xiao. Berani menggoda juri diam-diam. Apa juri kompetisi? Artinya Lin 11 Xiao. Bisa sampai ke final ini, semua karena juri. Benar? Juri ini duduk di sini. Yang pertama dari kiri ke kanan. Emer Gao. Kamu. Kamu cuma ngomong ngawur, aku tiba-tiba sesak nafas nggak nyaman. Untung ada mbak baik hati ini yang bantu aku naik ke kamar. Aneh banget nggak ada orang lain. Nggak bisa panggil pelayan, apa harus Lin 11 Xiao yang bantu kamu balik ke kamar? Kamu nggak bisa diajak ngomong. Semua lihat nggak Lin 11 Xiao. Ngambil sampah kayak gini buat ikut lomba. Bahkan berani diam-diam ngedeketin juri. Buat menangin lomba. Sekarang aku minta ke panitia. Buat diskualifikasi Lin 11 Xiao dari lomba. Dan di dunia fashion dia diblokir selamanya. Siapa yang diskualifikasi, siapa belum tentu. Lin 11 Xiao masih mau ngeles apa? Bukti udah jelas. Dan karyamu udah jadi sampah. Aku udah tahu kamu licik, makanya aku udah siapin. Apa ini? Cantik banget. Cantik bagus.
Ini baru karya asliku. Dan kain yang tadi dipotong. Cuma tipuan aja. Gak mungkin, aku jelas nyuruh. Lin Xiao kamu berani main-main sama aku. Maksudmu Tang Yuro ya? Aku ada rekaman dengar ya. Kamu pergi potong karya Lin 11 Xiao. Di mana-mana ada CCTV, bahaya banget. Dan gak ada kunci, gak bisa masuk. Ini kunci kamar, inget ya? Karya nomor 87 punya Lin 11 Xiao. Nah, setelah ini aku mau 10 juta, tenang aja. Asal kamu suksesin urusan ini, uang gak bakal kurang. Lin 11 Xiao, kali ini aku bikin kamu jatuh, ternyata Lin 11 Xiao difitnah sama Lin Xiaofei. Ternyata Lin Xiaofei orangnya kayak gini. Buat menang gak pilih cara. Benar-benar gak punya malu. Rekaman ini palsu, pasti kamu yang buat. Ini nggak benar. Dan kamu nyuruh orang bunuh kakak kedua. Semua lihat layar besar. Aku salah, beneran salah. Iya, tolong maafin kita. Lucu banget, kamu dapat dari mana? Pemain dadakan ini asal rekam video. Bisa dianggap beneran. Lin Xiaofei, kamu juga menusukku di malam hujan, mengemudi dan menabrak kakak kedua. Satu persatu kejadian ini, kamu tidak bisa kabur. Lebih baik kamu menyerahkan diri. Lin 11 Xiao, apa yang kamu bicarakan ini? Apakah kamu punya bukti? Bukti akan segera ada. Artinya, kamu sekarang bahkan tidak bisa menunjukkan apa yang disebut bukti. Berani-beraninya kamu menuduhku di sini. Lalu kamu memberi obat pada Tuan Gao. Sengaja mengatur waktu agar aku yang membawanya kembali ke hotel. Agar kamu bisa diam-diam memotret. Aku juga sudah mengambil rekaman CCTV. Semua lihat layar besar. Satpam, tangkap dia. Dia tidak hanya menjebakku, tapi juga menuduhku lebih dulu. Kamu, Lin Xiaofei, kamu juga terlibat dalam kasus plagiarisme. Karya yang kamu ikutkan dalam kompetisi ini adalah desainku 3 tahun lalu. Lin 11 Xiao. Ya, baju ini memang desain Nona Lin 3 tahun lalu. Benar, ini baju itu. Halo keluarga pasien ya, pasien sudah sadar, datanglah ke rumah sakit. Baik, aku segera sampai. Tolong ada yang bisa menolong. Di sini tempat terpencil. Meskipun kamu berteriak sampai suaramu habis, tidak akan ada yang datang menolongmu. Lin Xiaofei. Bagaimana sudah kubilangkan? Pemenang terakhir pasti aku. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Kamu dan kakak keduamu, kalian berdua pantas mati. Aku tidak menabraknya sampai mati. Aku sangat menyesal. Kamu mengaku bahwa kamu yang mengemudi dan menabrak kakak kedua. Aku memang aku, lalu bagaimana? Sekarang kamu sendiri saja sudah tidak bisa menolong diri sendiri. Masih sempat memikirkan orang lain. Mengapa kamu melakukan ini pada kakak kedua? Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Apakah aku juga tidak bersalah? Aku hanya terlalu mencintai keluarga ini. Kamu, Ling Gaoyuan, yang bersikeras untukmu. Untuk menyelidiki siapa yang menusukmu. Dia juga akan memberitahu orang tua. Maka usahaku selama ini akan sia-sia. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Apakah kamu juga tidak bersalah? Kalau bukan karena kamu yang memaksa datang 5 tahun lalu, aku tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Dulu kakak kedua sangat mencintaiku. Semua karena kamu, kehadiranmu. Membagi cinta kakak kedua. Semua karena kamu. Cinta mereka padamu tidak pernah berubah. Selama 5 tahun aku pulang, mereka memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kamu tahu tidak betapa aku iri padamu. Tidak menyangka. Kamu juga bisa iri padaku suatu hari. Tapi sejak kakak kedua tahu kebenarannya, dia mulai menjauhiku, semua salahmu. Kenapa kamu harus kembali? Kenapa harus merebut orang tua dariku? Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi ayah, karena alasan Pak Gu, mulai memperhatikanmu. Lin Yisheng sebenarnya tidak benar-benar memperhatikanku. Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk mendekati grup Gu dan bekerja sama dengan mereka. Jangan sok suci. Ling Gaoyuan kan sudah memberikan flash disk padamu. Berikan flash disk itu padaku. Flash disk tidak ada padaku. Lalu di mana? Kamu sudah melakukan banyak hal keji. Tidakkah kamu takut akan karma? Lin Xiaofei, lebih baik kamu menyerahkan diri. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus menyerahkan diri? Jangan terus membabi buta. Kamu masih bisa berhenti sekarang. Aku benci sikapmu yang tidak pernah mengakui kesalahan dan selalu merasa superior. Dan suka mengajari orang lain, kamu tahu tidak? Sekarang kamu ada di tanganku. Setiap hari kamu hidup. Itu merugikan bagiku. Berhenti.
Kenapa kalian datang? Kalau bukan karena aku melihat 11 Xiao berbalik arah, aku tidak akan tahu kamu menculiknya. Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Fei Fei, bicara baik-baik. Fei Fei, turunkan pisau ITU. Mama papa maaf. Aku sudah tidak bisa kembali. Kamu ingin ini kan? Kenapa flash disk ada di tanganmu? Aku yang memberikannya, kakak kedua. Kamu bagaimana? Baik-baik saja. Ling Gao Yuan, kamu ternyata tidak mati. Benar-benar beruntung. Gao Yuan ini sebenarnya bagaimana sih? Lin Xiaofei, kamu menusuk 11 Xiao. Menabrakku. Sekarang mau membunuh 11 Xiao lagi, kamu benar-benar jahat. Apa? Itu dia yang menabrakku. Karena aku punya bukti dia melukai 11 Xiao. Makanya dia mau membunuhku. Tidak mungkin, Fei Fei tidak akan melakukan itu. Mama. Anak, pasti kamu salah lihat. Mama, dia selalu membohongi kita. Aku yang melakukannya. Terus kenapa? Itu semua karena kamu, kalian berdua harus mati. Ling Gao Yuan dan kamu, Lin 11 Xiao. Lin Xiaofei. Kamu berani melukai kakak dan abangmu sendiri. Cantik, mereka berdua adalah Kilyargama. Bagaimana bisa kamu tega melakukan hal kejam seperti ini? Ternyata selama ini, kamu selalu membohongiku. Kenapa kamu melakukan ini? Bukannya kamu sangat membenci Lin 11 Xiao. Aku hanya ingin membersihkan Lin dari si cantik. Apa salahku? TAPI kamu tidak boleh membenar, Xiaofei. Ini melanggar hukum, cepat lepaskan 11 Xiao. Dulu kalian ngapain aja? Kalian berdua bukannya sangat membenci Lin 11 Xiao. Sekarang mau menyelamatkannya. Boleh saja. Berikan harta keluarga kalian sebagai gantinya. Aku tidak hanya mau harta Lin. Aku juga mau harta Gu. Gimana? Kalian rela? Asal kamu melepaskannya, bukan hanya hartaku. Seluruh perusahaan gua akan kuberikan padamu. Ternyata Lin 11 Xiao sangat penting bagimu. Tidak boleh memberikannya. Cepat, kalau tidak aku akan membunuhnya. Lin Xiaofei, kamu gila. Lepaskan aku adalah calon orang terkaya di Jiangcheng. Kalian orang rendahan. Berani menyentuhku, lepaskan aku. Kalian orang rendahan. Lepaskan aku, ayah. Mama, aku adalah anak kandung kalian. Bagaimana bisa kalian tega tidak menolongku? Diam, keluarga Lin. Tidak punya anak sepertimu. Aku menyesal seumur hidup. Yaitu membiarkan serigala masuk ke rumah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Tenang. Aku baik-baik saja. Kamu seperti ini masih bilang baik-baik saja. Tidak tahukah betapa khawatirnya aku? Lihatlah, aku sekarang baik-baik saja. Bukan. Kalau bukan karena reaksiku yang cepat, kamu sudah mati. Masih Guzong yang pintar, bisa mengerti maksudku. 11 Xiao, Mama minta maaf padamu. 11 Xiao, papa sekarang hanya punya kamu. Seorang putri. Sejak kalian terus mengabaikan permintaanku, aku bukan lagi keluarga kalian. 11 Xiao, pulanglah bersama kami sudah menerima hukuman. Dibandingkan dengan apa yang kualami, hukuman ini apa artinya? Kami dulu seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Bisakah kamu memaafkan kami? Tidak mungkin. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kak Siming, ayo kita pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkan kita lagi. Siming, hari ini kakek sangat senang. Kalian berdua akhirnya bersama. Segera akan punya cicit. Ya, aku sebagai kakak juga sangat senang, keluargaku. Terima kasih kakek. Terima kasih atas doa kalian semua. 11 Xiao, sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu di hari-hari mendatang. Aku akan selalu menemanimu, melindungimu. Siming, sisa hidupku bersamamu. Aku percaya hidup kita akan semakin baik. Ayo semua lihat ke sini. Lihat ke kamera, tersenyum.